Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryono. Saya mahasiswa jurusan Sistem Informasi semester 4 dengan nomor induk 0497501125. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer mengenai perintah di command prompt. Oke, mari kita mulai saja ya. Untuk tugasnya ini sudah saya buat. Beberapa perintah yang ada di command prompt juga sudah saya coba, dan untuk hasilnya sebagai berikut ya. Untuk hasilnya yang pertama adalah cd, yang setahu saya ini adalah perintah untuk pindah-pindah direktori atau change directory. Di sini saya sudah mencobanya dari cd ke dokumen, lalu balik lagi ke direktori awal, lalu coba ke direktori download, balik lagi mencoba ke direktori musik. Oke, dan ini sudah. Lalu komen yang kedua, CLS, singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer, digunakan untuk merapikan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan satu file saja, hanya untuk satu file teks. Nah, ini untuk hasilnya. Dari tadi file cd yang saya coba semua saya CLS, semua komen cd hilang bersih semua. Nah, ini CLS belum saya enter, jadi buat tampilan aja kalau sudah saya coba untuk CLS nya. Lalu CLS slash tanda tanya, ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Untuk CLS slash tanda tanya sudah saya coba, untuk hasilnya adalah hanya info clear screen, clear the screen, tampilannya seperti ini. Lalu yang keempat, dir slash tanda tanya, ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuannya sebelumnya yang ditampilkan. Berikut untuk hasil yang sudah saya coba di command prompt, dir slash tanda tanya. Untuk hasilnya adalah tampilan directory, drive, ini seperti info atau file help ya, file bantuan. Untuknya ini kebutuhannya apa, D keterangannya directory, H hidden file, S system file, L read only file. Jadi ini keterangan kita, komen lanjutan dari directory itu fungsinya apa gitu, atribut dari atributnya. Oke, selanjutnya ipconfig. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Berikut contoh dari komen ipconfig ya, atau Windows IP configuration. Oke, dari hasilnya yang ditampilkan seperti ini, ada IP address-nya, ada subnet mask, ada local link IPv6 address, terus ada wireless LAN adapter. Ini terkait tampil yang ditampilkan adalah media koneksi dari IP configuration pada Windows. Oke, lalu ipconfig slash all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Oke, berikut untuk setelah saya coba ipconfig slash all di CMD, tampilannya seperti ini. Semua hardware LAN card kedetek, terus IP address-nya ada, wireless LAN-nya juga ada, kedetek, semuanya ada, virtual direct juga ada, semua tampil IP address-nya ya. Dari Bluetooth-nya juga ada kedetek semua.
Oke, untuk yang ketujuh, ipconfig / tanda tanya. Ini seperti yang sebelumnya, perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya ya. Jadi setelah saya coba, ini seperti file help atau fungsi yang ada pada ipconfig di sini. Keterangannya apa, fungsinya apa, semua di sini ada. ipconfig / tanda tanya untuk help message / all untuk full configuration information dan lain-lain, semua lengkap di sini. Oke, jadi fungsi / tanda tanya itu adalah untuk menampilkan help message. Oke. Ya, semua di sini tampil. Oke, selanjutnya ipconfig / release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Oke, ini juga sudah saya coba, ipconfig / release. Nah, untuk hasil outputnya seperti ini. Oke, selanjutnya ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasikan dengan DHCP. Contoh ipconfig / renew. Untuk tampilan setelah saya coba di command prompt seperti ini. Oke, selanjutnya ipconfig / display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Setelah saya coba, hasilnya ternyata panjang. Ini panjang sekali, jadi saya screenshot yang panjang ini, cuman nggak kelihatan, jadi sebagian saya screenshot sepotong untuk tampilannya seperti ini. Untuk ipconfig / display DNS, ini DNS yang tampil ya. Saya potong sebagian karena sangat panjang sekali. Oke, untuk selanjutnya ipconfig flash DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Nah, setelah saya coba ipconfig / flash DNS, successful flash the DNS resolver cache, sudah berhasil dicoba. Oke, selanjutnya ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Oke, setelah saya coba ipconfig register DNS, the request operation request elevation, hasilnya seperti ini aja. Oke, kita lanjut. Ping. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Oke, jadi ini seperti file help-nya yang tampil ya. Setelah saya coba, tampilannya seperti ini untuk fungsi-fungsinya. Jadi ping /a untuk menampilkan apa, ping /f, ping /f, seperti file help tadi ya. Untuk selanjutnya netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Begitu. Berikut tampilannya setelah saya coba netstat. Active connection, ada local address, foreign address, ada state. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, yang ke-15 traceroute. Perintah ini digunakan untuk
memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Berikut setelah saya coba trace route, tampilannya seperti ini ya, seperti file help juga. Mungkin ada tambahan perintah yang lain. Trace route min d do not resolve address to hostname, seperti tambahannya. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya pathing. Pathing perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pathing mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan trace route. Setelah saya coba, tampilannya seperti ini ya, sama seperti file help atau file bantuan yang tampil. Pathing dan perintah selanjutnya min n atau min p atau min w untuk menampilkan hasilnya output. Oke, selanjutnya NSLookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Oke, berikut setelah saya coba NSLookup. Default server unknown, address-nya 192.168.0.1 ya, tampilnya seperti itu. Yang 18 netsh. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh netsh, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Setelah saya coba di CND netsh, tampilannya seperti ini. Dia membuat baris baru ya, dan harusnya ada input perintah lainnya. Oke, selanjutnya route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai dua atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya, route sama kayak file bantuan dan ada perintah lanjutannya jika ingin melihat isinya. Oke, tampilan seperti itu. Untuk yang selanjutnya net. Ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Net, the syntax of this command is, nah ini tampilannya seperti ini ya. Oke, demikian untuk tugasnya. Semoga yang saya kerjakan ini mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih sekali lagi. Saya Wiryono, NIM 0497501125. Terima kasih, semoga mendapatkan nilai yang baik untuk tugas jaringan komputer di semester 4 ini dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.